Berjalan sendiri berhangat, hatiku bimbang tak karuan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Satu hal yang ada getaran, yang lahir, yang tumbuh kasihan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Wajah-wajah penuh cinta hadir dalam hidupku. Tak mungkin ku raih semua cinta yang menghampiri. Wajah-wajah penuh cinta dengan segala tabir. Ku ingin satu yang mampu membuat bahagia. Wajah-wajah penuh cinta. Rio, ayo sini masak. Lucu sekali tamu ini. Dia betul-betul menganggap kenal dekat dengan saya. Kenapa kamu bilang begitu? Habis tahu-tahu datang-datang dia tanya soal cincin kawin, cincin apa, saya nggak ngerti. Mungkin dia pernah kenal kamu sebelumnya. Enggak. Astrid sebelum nikah lebih kurus dari sekarang. Setelah nikah karena obat-obatan dan vitamin, berat badannya naik. Jadi tidak pernah pakai cincin kawinnya lagi. Kamu buka rahasia. Oh ya sayang, saya mau ke salon ya. Boleh? Ya. Saya kan harus selalu kelihatan cantik di depan suami saya. Permisi ya. Bye. Silakan Bu Ipon. Saya kesini cuma ingin melihat bagaimana keadaannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dokter Nata Kusuma tadi malam mengantarkannya ke sini. Kelihatannya dia lelah sekali. Sudah ada kemajuan? Saya tidak melihat kemajuan itu. Tapi saya merasakan kemunduran daya tahan perasaan saya. Maksud Anda? Beberapa minggu yang lalu, saya masih bisa menahan rasa perasaan saya. Tapi sekarang ini, setiap kali dia pergi, saya merasa sedih dan merasa cemburu sekali. Rasa cinta saya dengan dia semakin mendalam. Dan hasrat kemesraan bersama dengan dia juga semakin membakar dalam dada saya. Tapi semua itu saya simpan dalam perasaan saya. Sambil berharap dan berdoa semoga dia bisa cepat sembuh. Di mana rasa kemanusiaan saya kalau saya merampas seorang istri dari suaminya yang sangat mencintainya? Gue gembira. Akhirnya lo benar-benar sadar bahwa selama ini lo telah terseret ke dalam permainan kehidupan Astrid. Gua nggak tahu. Apakah gua coba menghindari Astrid karena gua sadar atau karena gua kecewa? Apapun alasannya, yang pasti lo tuh telah bebas perasaannya dari bayangan-bayangan Astrid.
Dan yang penting lagi, lu telah sadar bahwa di dunia ini masih banyak gadis-gadis lain yang memiliki wajah penuh cinta. Oh ya, kamu mungkin masih ingat, ini Anggi yang pernah gue kenalin tempo hari. Maafkan kelakuan saya tadi malam. Gak apa-apa, saya tahu kamu lagi ada masalah. Oke, gimana kalau acara minta maaf ini dilengkapin dengan acara makan malam di luar? Gimana? Ya ada yang bagus. Boleh. Kalau nanti malam, ada acara nggak? Nanti malam bisa. Gue nggak sibuk kok. Bentar dong. Halo. Pak, saya Lucy. Sekarang Bapak ada di mana? Ada apa, Lus? Ini Pak, ada beberapa surat yang harus segera Bapak tanda tangani. Ya udah, saya segera kembali ke kantor. Ya. Don, Gi, sorry banget nih, gue mesti kembali ke kantor. Ya, udah, nggak apa-apa. Ya. Ya, lu atur aja deh, ya? Oke. Oke, bye. Pak, Selamat siang. Selamat siang. Silakan. silahkan. Ivan. Silakan. Ya, barusan Rio menelpon saya. Tadi saya ketemu Rio, sesuai dengan saran Anda. Dan apa langkah Anda sekarang? Saya mengundurkan diri. Saya nggak sanggup untuk meneruskan hubungan lagi dengan Astrid. Kenapa? Kamu diancam oleh Rio? Kalau cuma ancaman itu bukan masalah. Saya nggak tega untuk menyakiti perasaannya. Saya tidak mengerti maksud kamu. Rio sangat mencintai Astrid. Mungkin cinta Rio kepada Astrid lebih besar daripada cinta saya. Jadi karena itu kamu mau mundur dan membiarkan Astrid menderita, begitu? Kalau cinta sebesar cinta Rio kepada Astrid tidak bisa menyembuhkan Astrid, lebih tidak mungkin lagi cinta saya dapat membantu kesembuhannya. Kamu hanya melihat semuanya dari kulit. Dari luar kelihatannya Rio simpatik, baik hati dan sebagainya. Tapi itu cuma sandiwara. Jadi Rio tidak mencintai Astrid. Rio hanya mencintai dirinya sendiri. Dia sangat kejam dan kasar terhadap Astrid. Dia sering menyiksa Astrid secara fisik. Dan dia punya orang untuk memata-matainya. Nah, saatnya Astrid meninggalkan Anda secara mendadak, dia merasa ada orang yang mematai-matai dia. Kenapa Anda tidak menceritakan sebelumnya? Saya mengira dengan kedatangan Anda dalam kehidupan Astrid, dia akan mempunyai keberanian untuk meninggalkan suaminya. Tapi saya rasa sekarang waktunya saya harus berterus terang sama Anda dan cerita apa yang sebenarnya terjadi. Anda ada waktu? Tolong tahan semua telepon dan tamu untuk saya. Saya ada meeting. Ya? Baik, Pak. Begini, Astrid nggak sakit jiwa. Yang mengalami gangguan jiwa adalah Rio. Dia merasa sebagai ahli jiwa. Saya tahu persis penderitanya Astrid. Karena Rio adalah pasien saya. Jadi, untuk menyelamatkan Astrid, saya bilang sama Rio bahwa Astrid yang mengalami kepribadiannya ganda akibat pernah hampir diperkosa oleh ayah tirinya waktu masih kanak-kanak. Kenapa Anda bilang begitu? Supaya Rio nggak ada marah besar sama dia dan tidak akan menyiksa dia setelah dia pulang dari pergi.
Ya, memang dia sering melarikan diri ke tempat saya dan menerima sayang seorang ayah dan merasa disayangi oleh saya. Dia bisa melupakan penyiksaan dari Rio dengan hati iblisnya. Kenapa dia tidak lari sejauh-jauhnya? Dia memang mungkin bisa melarikan diri, tapi dia nggak bisa menghindar. Si Rio itu kaya raya. Dia bisa membayar orang untuk mencari dan memburu Astrid sampai di ujung dunia dan bisa membunuhnya. Wajah-wajah penuh cinta. Tina, Anggi, tunggu di mobil sebentar ya. Nggak lama kok. Ya. Van? Ya ampun, lu belum siap. Sorry. Tadi gue udah coba telepon lo. Tapi lo udah jalan. Kita jadi pergi nggak sih, Van? Gak enak loh. Si Anggi sama Tina nungguin di mobil. Ya, gue sih mau pergi, Don. Tapi gue nggak mau ngasih harapan sama Anggi. Kenapa? Astrid balik lagi. Bukan itu. Tapi ada hal penting yang harus lo tahu tentang Astrid. Ada apa lagi sama dia? Sebenarnya Astrid tidak mengalami gangguan jiwa. Justru Rio yang sakit jiwa, Don. Dan gue makin kasihan sama dia. Karena selama ini dia cukup menderita. Terus lu mau ngapain? Gue makin cinta sama dia. Dan gue akan mencoba menyelamatkan Astrid dari tangan suaminya. Beraninya kamu? Astrid, saya kan suami kamu, Astrid. Saya nggak menuntut banyak dari kamu. Tapi tolong kasih kesempatan saya untuk sekedar sedikit merasakan kehangatan seorang istri. Sedikit aja, Astrid. Astrid. Saya suami kamu, Astrid. Sampai kapan kamu gini? Astrid. Astrid. Mau kemana kamu, Astrid? Astrid. Astrid. Ya Tuhan, lindungilah saya. Jauhkanlah dia dari saya. Astrid. Astrid. Pergi, pergi. Jangan deketin saya. Pergi, pergi. Astrid. Maafkan saya, Astrid. Saya kehilangan kendali. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bohong. Saya tidak percaya, bohong. Astrid. Saya bersumpah, Astrid. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan kalau saya melanggar sumpah saya, bunuh saya. Kamu nggak bohong. Kamu sumpah. Saya bersumpah. Kamu nggak bohongin saya kan?
Saya sayang sama kamu, Astrid. Saya mencintai kamu lebih daripada cinta saya pada diri saya. Saya ingin menjadi suami yang dapat membuat kamu merasa sebagai seorang istri yang seutuhnya. Saya juga sudah tidak tahan sama-sama terus begini menderita. Ma, doakan saya agar saya bisa mengatasi semua ini. Halo? Barusan Rio memaksa saya untuk melayani dia. Sampai kapan semua ini harus begini? Kapan semuanya berakhir? Oke, Astrid dengar ya. Kamu tenangkan dirimu dulu. Ya, saya janji tidak akan lama lagi. Ini semuanya akan berakhir. Saya janji. Benar. Ya, selamat malam. Maafkan Papa sayang. Papa tidak bisa menghadiri wisuda kamu. Karena Papa harus ke kantor pengadilan. Saya maklum, Pak. Apa yang Papa lakukan, semuanya untuk saya. Sekarang saya jadi dokter, itu semua karena kerja keras Papa yang membiayai saya. Kita rayakan ini di restoran. Papa sudah pesen tempat. Ya, terima kasih atas keberhasilan. Terima kasih, Pak. Kenapa, Papa? Ada masalah di pengadilan? Kamu jangan kaget. Perkebunan Gunung Hijau yang begitu luas dan subur itu, di mana kakekmu pernah membangun sebuah rumah yang sangat besar, di mana Papa dan kamu pernah dilahirkan, di mana nenek, kakek, dan ibumu dikuburkan. Kini telah lenyap. Mereka telah merenggut dari tangan kita. Kenapa? Perkebunan itu punya banyak arti bagi Papa. Kenapa Papa lepaskan? Papa kalah di pengadilan. Itu hak milik Papa. Tapi Surya Erlangga telah mencoba menyogok setiap orang. Mereka telah membeli hukum. Dan Papa hanya bicara kebenaran. Pak, kenapa, Pak? Pak. 25 tahun saya menunggu kesempatan untuk mengambil kembali perkebunan Gunung Hijau milik kita, Pak. Surya Erlangga sudah meninggal. Sekarang perkebunan itu dikuasai anaknya, Rio Erlangga. Sebentar lagi perkebunan itu akan jadi milik kita. Tinggal satu langkah lagi, rencana saya akan berhasil. Wajah-wajah penuh cinta
Terima kasih atas pengertian kamu, Gi. Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Kita kan bisa berteman baik. Itu pun kalau kamu mau berteman dengan saya. Terima kasih, Don. Oke. Makasih ya, Van. Selamat malam semuanya. Van, Ya? Van, ingat janjinya ya. Kamu kan janji mau biayain pernikahan saya sama Doni. Iya, pasti. Tenang aja. Ya udah. Oke. Hati-hati. Ya. Loh, kenapa? Tenang. Kenapa? Saya sudah tidak tahan lagi dengan Rio. Kita tinggal selangkah lagi. Begitu kamu berhasil, saya akan memenuhi janji saya. Benar? Lalu bagaimana dengan Ivan? Ya, kamu duduk dulu. Di sana. Ivan mengatakan akan mundur. Kamu harus membantu saya untuk membuat semakin yakin dengan apa yang saya bilang. Iya, tapi masalahnya apa yang harus saya lakukan lagi? Nanti kamu akan tahu. Halo. Selamat pagi, Bung Ivan. Selamat pagi, Dok. Anda ingat nggak cerita saya kemarin tentang Astrid? Ya. Anda bisa mampir ke sini sebentar, bisa? Gimana kalau nanti siang, Dok? Soalnya pagi ini saya ada rapat penting. Astrid lagi ada di sini. Tapi nanti saya mengantar dia ke rumah suaminya. Kalau Anda ingin lihat bukti tentang apa yang saya bilang kemarin, tolong main ke sini sebentar. Baiklah, saya segera ke sana, Dok. Terima kasih. Bukti apa sih? Ya, bahwa Rio suka menyiksa kamu. Rio? Menyiksa saya? Itu kan nggak benar. Apa mungkin dia percaya? Hah? Mana ya? Mau bagaimana lagi? Kita mau apa? Maaf. Apa sih? Apa salah saya? Kita hanya perlu bukti untuk Ivan supaya dia percaya. That's all. Bukti? Ivan. Muka kamu kenapa, Astrid? Apa yang telah diperbuat Rio? Dia memukul saya. Dia hampir membunuh saya. Ya udah, kamu jangan nangis ya. Sekarang kita ke polisi. Ya. Oh, jangan. Manusia seperti Rio tahu persis cara untuk memberi hukum. Saya kenal persis ayahnya. Dia juga pernah melakukan hal begitu. Menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara. Kalau memang harus main uang, saya juga bisa main uang. Oh, jangan lakukan itu dong. Jangan tegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkan iblis itu menyiksa Astrid terus-terusan? Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu apa rencana kita? Saya dan Astrid akan menemui Rio. Wajah-wajah penuh cinta.
Hei, Astrid, kenapa kamu? Saya jatuh di kamar mandi. Gak apa-apa kamu? Enggak apa-apa. Saya istirahat dulu ya, Rio ya. Waktu dia masuk ke rumah saya tadi, udah kelihatan seperti orang bingung. Dan mungkin karena dia melamun, terpleset di kamar mandi. Saya tanya kenapa? Nggak mau bicara. Sampai detik ini nggak mau bicara. Mungkin karena kejadian tadi malam, Dok. Apa yang terjadi tadi malam? Saya kehilangan kendali. Saya mengintip dia di kamarnya. Dan dia sangat marah. Tapi saya sudah bersumpah tidak akan mengulanginya lagi, Dok. Saya berjanji akan tetap menunggu dia sampai dia sembuh. Oke. Saya akan bicara sama dia dan membantu kamu dengan sumpah kamu. Tapi ingat, kamu harus bersikap manis sama dia. Iya, Dok. Minggu depan ini genap 1 tahun pernikahan saya dengan Astrid. Mudah-mudahan ada perubahan dengan dirinya ya, Dok. Mudah-mudahannya. Oke, sebentar saya mau bicara sama dia, ya? Iya. Astrid? Astrid? Tolong buka pintunya. Astrid? Tolong buka pintunya. Ya. Ada apa sih? Saya capek. Ada apa? Saya ada berita baik buat kamu. Berita baik untuk saya itu adalah cepat-cepat keluar dari neraka ini. Oh, kamu bukan cuma sekedar keluar dari neraka. Kamu akan menempuh jalan yang bertaburan dengan bunga. Pagi, Tuan. Pagi. Buat siapa nih? Batuannya, Tuan. Biar saya yang bawa saja. Terima kasih, Tuan. Ya. Apa rencana Om? Duduk. Tadi Rio menyinggung soal pernikahan kalian. Yang berapa hari lagi adalah hari ulang tahun yang pertama. Saya berharap itu ulang tahun yang terakhir. Itu berarti 1 minggu lagi kamu akan bebas. 1 minggu? 1 minggu. Halo. 1 minggu. Ada apa dengan 1 minggu? Kita lagi merencanakan satu kejutan buat kamu. Wah, kejutan apa nih? Satu pesta kecil untuk merayakan hari ulang tahun yang pertama pernikahan kalian. Oh ya? Wah, terima kasih sekali perhatian dokter terhadap perkawinan kami. Silakan sarapan. Oke, Astrid. Itu kamu. Sejak kapan foto bandit ini dipajang di sini? Itu foto ayah saya, Dok. Baru saja saya pindah dari kamar saya. Sebentar lagi, foto bandit ini akan saya lempar di kobaran api. Dan akan saya ganti dengan foto almarhum papa saya. Oke, sampai ketemu beberapa hari lagi ya. Saya harus keluar kota, tapi saya harap tidak ada kejadian lagi antara kalian. Ya, saya sudah bersumpah untuk tidak membuat masalah lagi dengan istri saya yang tercinta. Oke, ya. Jalan dulu. Hati-hati, Dok.
Udah selesai kamu sarapannya? Udah. Terima kasih ya. Sekarang kamu siap-siap. Saya ingin ajak kamu ke butik untuk beli baju ulang tahun pertama pernikahan kita. Ke butik lagi? Rio, kamu nggak perlu beliin saya baju-baju lagi. Lihat tuh di lemari-lemari, masih banyak sekali baju-baju yang belum saya pakai. Astrid, salah satu kesenangan saya dalam hidup ini adalah memberikan kamu hadiah. Jadi tolong bantu saya untuk menikmati kesenangan saya. Ya? Oke. Ya. Wajah-wajah penuh cinta. Satu tahun saya harus menunggu. Saya sudah mencoba bersabar dan mencoba untuk mengerti, Dok. Tapi kelihatannya kondisi mental Astrid semakin parah. Dia bisa tiba-tiba menghilang dan beberapa hari kemudian bisa tiba-tiba datang kembali dengan tanpa rasa bersalah. Ya. Sejak peristiwa malam pertama pernikahan Anda dulu, ternyata trauma masa lalunya kembali menguasai dia. Dan terhadap hal itu membuat dia mengalami kepribadian ganda. Apa dengan kondisinya seperti sekarang ini masih bisa untuk disembuhkan, Dok? Masih. Tapi seperti saya pernah bilang sama Anda, akan makan waktu dan memerlukan kesabaran serta pengertian yang tinggi. Saya sudah hilang kesabaran dan pengertian, Dok. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda merasa ada kemajuan dengan gangguan yang Anda alami? Sangat pesat. Anda tahu arti semua itu? Hasrat untuk dilayani sebagai suami yang utuh, yang bertaburan dengan rasa cemburu, ditambah lagi dengan obat yang saya berikan, telah merangsang hormon Anda. Nah, sekarang terserah Anda. Anda ingin sembuh atau tetap memiliki kekurangan sebagai laki-laki? Jelas saya masih ingin sembuh, Dok. Nah, kalau Anda memang ingin sembuh, Anda harus bisa untuk menganggap tingkah Astrid sebagai obat yang baik, yang harus Anda telan. Kalau Anda masih mencintai dia, Anda harus bisa bersabar agar Anda sembuh dan mentalnya Astrid pulih kembali. Saya tahu itu memang berat, tapi kesabaran buahnya manis sekali. Sekarang baru saya percaya bahwa kesabaran buahnya manis. Mulai besok malam, saya akan menikmati buah kesabaran saya. Astrid akan menjadi istri saya seutuhnya. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ada yang penting kayaknya nih? Saya mau mengundang Anda ke rumah Rio untuk memperingati 1 tahun pernikahan Astrid yang akan diadakan besok malam. Kok kelihatan Anda heran? Silakan duduk. Oke, terima kasih. Sebelumnya Anda ingin agar pernikahan mereka digagalkan. Tapi sekarang mereka malah merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Acara ini atas keinginan Rio. Kalau saya menyarankan Astrid untuk menolak, Rio akan curiga.
Kecurigaan itu bisa berakibat fatal bagi Astrid. Jadi saya berharap Anda juga hadir. Rasanya agak janggal kalau saya datang ke acara itu. Saya tahu masalahnya, dan saya mulai terlibat dalam usaha untuk memisahkan mereka. Semua tergantung niat. Ini masalah hidup atau mati bagi Astrid. Kalau kita membiarkan ini, masa depan Astrid akan hancur. Bahkan dapat berakhir dengan kematian yang tragis. Saya mulai merasa ragu-ragu untuk bisa menolong Astrid. Loh. Yang bisa membebaskan dirinya dari Rio atau menyelamatkan dari kehancuran hanya Anda. Karena dia mencintai Anda mencintai dia. Kalau saya hanya bisa membantu. Kalau dokter yakin saya dapat menolong Astrid dari kehancuran, saya akan datang. Terima kasih. Itu bukan sebuah pesta, tapi acara sederhana. Oh ya, masih ada satu hal yang lain. Tolong jangan bilang saya yang mengundang Anda. Kenapa, Dok? Belum bisa saya jelaskan. Tapi yang jelas, ini bagian dari usaha kita untuk membebaskan Astrid. Kalau gitu, dokter tolong sampaikan ke Astrid kalau saya sudah mengetahui masalah yang sedang dia hadapi. Akan saya sampaikan. Memang saya belum bilang sama dia bahwa saya suruh cerita panjang lebar tentang dia kepada Anda. Dan juga tolong sampaikan kalau dia memang ingin melepaskan diri dari suaminya, saya pasti akan menolongnya. Akan saya sampaikan juga. Mungkin masih ada yang lain barangkali. Yang terakhir, tolong sampaikan ke Astrid kalau saya bersedia melakukan semua ini karena saya mencintainya. Kehadiran cinta kita yang selalu di hati, biar cinta yang bicara dalam jiwa ini. Ku berikan semua cinta yang aku miliki, segalanya hanyalah untukmu. Hasrat cintaku ingin selalu bersama denganmu. Hasrat cintaku kepadamu selamanya kamu. Ku tak pilih yang lain, percayalah. Oh kasih.